Saya lanjutkan ke contoh 3. Berapa banyak susunan huruf yang dapat disusun dari huruf-huruf berikut? Bagian A, SE, SAK. Bagian B, TANGKI. Nah, perhatikan ciri soalnya. Di sini dia tidak seperti soal di nomor 2 tadi. Dia tidak mengatakan bahwa 2 huruf, 3 huruf diambil dari huruf yang tersedia. Nah, kalau tidak ada petunjuk seperti itu, berarti semua huruf-huruf ini akan diambil ya. Maka berlakulah rumus yang ini tadi. Artinya kalau dalam antrian mereka ini semua akan ikut antriannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Asran M, tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video-video tutorial dan video seputar pelajaran. Baiklah, di kesempatan ini saya akan kembali melanjutkan materi tentang kaidah pencacahan yang merupakan bagian dari peluang. Dalam hal ini saya akan memaparkan materi tentang permutasi dan kombinasi. Untuk video sebelumnya silakan dicek, linknya sudah saya taruh di deskripsi ya. Oke, permutasi dan kombinasi, ketika kita berbicara dua hal ini, maka yang paling penting itu kita harus paham konsep dari keduanya. Kenapa demikian? Karena masih banyak yang belum bisa membedakan antara permutasi dan juga kombinasi. Apalagi kalau sudah berhadapan dengan soal-soal. Nah, untuk itu yang paling pertama akan saya bahas di sini, apa sih persamaan antara permutasi dan kombinasi itu? Nah, jawabannya ada di sini. Permutasi dan kombinasi ini merupakan suatu metode untuk menentukan banyak cara pengambilan suatu R unsur dari N unsur yang tersedia. Jadi itulah persamaan dari permutasi dan kombinasi. Nah, saya garis bawahi di sini R unsur dan N unsur. Karena R unsur dan N unsur di sini itu mewakili suatu bilangan tertentu. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya apa persamaan dari keduanya. Saya lanjutkan. Kalau semisal diibaratkan kita melakukan operasi hitung menggunakan operasi hitung biasa lah, misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, maka permutasi dan kombinasi layaknya juga seperti itu. Nah, saya ambil salah satu contoh bagian dari operasi hitung, misalnya adalah penjumlahan. Jadi di sini R-nya saya misalkan 2 dan N-nya saya misalkan 5. Berarti operasi yang menghubungkan antara 2 dengan 5 ini adalah tanda jumlah. Nah, bagaimana kemudian kalau misalnya kita nyatakan dalam bentuk permutasi maupun kombinasi? Permutasi ini kalau dalam bahasa Inggris namanya permutation ya. Sedangkan kombinasi itu adalah combination. Nah, cara menyatakannya seperti ini. Ini ada N unsur tadi, kemudian ada R unsur. Maka layaknya tanda jumlah ini, maka P-nya juga ditaruh di tengah. Jadi ini dibaca permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Oke ya. Jadi
Kalau misalnya N dan R ini diganti, yaitu 2 dengan 5, maka ditulis seperti ini. Permutasi 2 dari 5. Nah, itulah cara penulisannya atau cara menyatakannya. Begitu juga dengan kombinasi. N kemudian R, maka di tengahnya ditaruh lambang C atau kombinasi, awalan dari kata kombinasi ini, ya. Nah, kalau dinyatakan atau digantikan N dan R dengan angka 5 ataupun 2, maka ditulis seperti ini. Kombinasi 2 dari 5. Atau boleh juga cara penulisan permutasi ataupun kombinasi ini boleh ditulis dalam bentuk lain seperti ini, ya. Permutasi Rn. Jadi kalau ditulis digantikan menjadi permutasi 25. Begitu juga di kombinasi R unsur dari N unsur. Kalau digantikan dengan angka yang tadi menjadi kombinasi 2 dari 5. Oke, mudah-mudahan bisa difahami, ya. Persamaan kemudian cara menyatakannya. Saya lanjutkan. Perbedaan dari keduanya. Saya mulai dari permutasi. Nah, perbedaan dari keduanya ini, di situ kita bisa lihat dari soal yang muncul. Nah, saya kasihkan sebuah contoh di sini untuk permutasi lebih dulu. Berapa banyak susunan bilangan yang terdiri atas 6 digit sebagai password HP yang diambil dari angka 1 sampai 8? Nah, tentu kalau misalnya kita membuat password HP dari angka-angka ini, ada banyak kemungkinan. Saya ambil 2 sampel saja lah, 2 susunan. 1, 2, 4, 5, 6, 8. Kemudian opsi yang keduanya 2, 4, 1, 5, 8, 7. Dan masih ada lagi opsi yang lain. Nah, tentu kalau kita memperhatikan susunan ini atau urutannya, keduanya pasti berbeda. Karena kalau semisal kita menggunakan password kita dengan angka yang bagian A, tentu tidak akan sama dengan bagian B. Begitu juga sebaliknya, kalau kita menggunakan bagian B, maka tidak akan sama dengan yang kemungkinan bagian A. Maka di sini yang pertama ciri-cirinya itu adalah A tidak sama dengan B. Nah, kemudian dari ilustrasi ini tadi, permutasi itu memperhatikan yang namanya urutan. Nah, itu ciri-cirinya, ya. Kemudian, kalau misalnya dari permasalahan ini tadi kita nyatakan dalam bentuk permutasi, maka ditulis menjadi P68. Nah, bagaimana kemudian dengan kombinasi? Nah, kita perhatikan ciri soalnya, ya. Dari 10 orang siswa MAS Islamiyah, dipilih 2 orang diantaranya sebagai peserta KSM. Berapa banyak cara memilih yang mungkin terjadi? Nah, kalau misalnya diilustrasikan, yang terpilih 2 orang ini dari 10 orang yang ada, misalnya atas nama Azrun dan Cindy, maka kalau dibuat susunannya dari 2 ini, susunan yang pertama kemungkinan Azrun dengan Cindy, yang duluan Azrun, atau Cindy baru Azrun, maka keduanya ini tidak saling terpengaruh. Kenapa? Dua-duanya ikut terlibat di dalam, ya. Sehingga bisa ditulis mau Azrun yang pertama baru Cindy, atau Cindy yang pertama baru Azrun, maka tetap sama. Nah, kalau kombinasi itu tidak memperhatikan yang namanya urutan. Sehingga masalah di atas ini, kalau dinyatakan dalam kombinasi menjadi CRN, ditulis menjadi C2
10. Oke ya, mudah-mudahan bisa difahami. Saya lanjutkan. Karena sudah paham tentang persamaan dan perbedaan antara permutasi dan kombinasi, saya lanjutkan pembahasan yang pertama, permutasinya. Nah, jadi dibagi-bagi. Permutasi itu ada beberapa macam. Saya mulai dari yang pertama. Permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung permutasi dari unsur-unsur yang berbeda ini yaitu P R dari N sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Atau jika nilai R-nya sama dengan N, maka digunakan rumus P, yang R-nya di sini diganti dengan N karena sama nilainya. PNN sama dengan N faktorial. Yang ini biasanya itu akan muncul misalnya ada 4 buah bilangan yang tersedia, maka keempat-empatnya juga digunakan. Atau misalnya kalau dalam masalah sehari-hari ada 5 orang yang menunggu antrian, berarti 5 orang itu nanti akan ikut mengantri, dapat bagian semuanya ya, yang kelima-limanya. Supaya lebih paham, mari kita lihat contoh soal. Contoh yang pertama, hitunglah bagian A, permutasi 3 unsur dari 12 unsur. Bagian B, banyak permutasi 2 unsur yang diambil dari 7 unsur yang tersedia. Bagian C, banyak susunan yang terdiri dari 4 huruf yang diambil dari huruf-huruf redaksi. Jadi ini saya baca saja, yang aturannya ini dieja ya, REDAKSI. Kita lihat jawaban. Yang pertama, permutasi 3 dari 12. Nah, ini adalah rumus yang tadi. Ini saya taruh di atas sebagai catatan. Maka ini sama dengan N-nya ganti dengan 12. 12 faktorial per 12 dikurang 3 faktorial. Sama dengan 12 faktorial, 12 dikurang 3, 9 faktorial. Kemudian yang bagian pembilang kita faktorkan sampai 9 faktorial saja. Supaya sederhana karena penyebutnya di sini adalah 9 faktorial. Nah, jadi yang 9 faktorial kita coret saja. Maka yang tersisa tinggal yang ini, 12 kali 11 kali 10. Nah, jadi 12 kali 11 132 kali 10 1320. Bagian B, banyak permutasi 2 unsur yang diambil dari 7 unsur yang tersedia. Jadi permutasinya R-nya adalah 2. Kemudian N-nya adalah 7. Jadi P27. Tinggal kita masukkan ke rumus 7 faktorial per 7 dikurang 2 faktorial. 7 faktorial per 5 faktorial. Kemudian ini kita faktorkan sampai 5 faktorial saja. Karena bagian penyebut 5 faktorial. Yang 5 faktorial dengan 5 faktorial kita sederhanakan. Maka yang tersisa 7 kali 6. Hasilnya adalah 42. Bagian C, banyak susunan yang terdiri dari 4 huruf yang diambil dari huruf-huruf REDAKSI. Jadi P, ini R-nya 4. Kemudian jumlah huruf redaksi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi N-nya adalah 7. Baru kita masukkan ke dalam rumus.
7 faktorial per 7 kurang 4 faktorial. 7 faktorial per 3 faktorial. Sama dengan 7 kali 6 sampai 3 faktorial per 3 faktorial. Yang 3 faktorial kita sederhanakan. Tinggal kalikan 7 kali 6 kali 5 kali 4. Hasilnya adalah 840. Oke, jadi begitulah penyelesaian contoh pertama. Ada 3 bagian soal dari bagian A sampai C. Kita masuk ke soal nomor 2. Berapa banyak susunan bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dibentuk dari angka-angka 5, 6, 7, 8. Bagian B 1, 2, 3 sampai 8. Jadi dari angka-angka ini kita ambil 3 angka, kita susun ya. Nah, kita lihat jawabannya. Yang bagian A angka 5, 6, 7, 8. Jadi kita peroleh di sini R-nya adalah 3, kemudian N-nya adalah 4. 5, 6, 7, 8 ya, 4 banyaknya adalah 4. Sehingga 4 faktorial per 4 dikurang 3 faktorial. 4 faktorial per 1 faktorial. Ingat kembali di pembahasan sebelumnya di video yang pertama, nilai dari 0 faktorial adalah 1, nilai dari 1 faktorial juga adalah 1. Sehingga tinggal 4 faktorial ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 24. Atau soal semacam ini juga bisa dikerjakan dengan model seperti ini ya. Nah, kan 3 angka yang dikehendaki. Berarti yang 3 angka yang dimaksud ini adalah satuan, puluhan, ratusan. Nah, tugas kita sekarang adalah dari keempat bilangan ini kita lihat mungkinkah keempat angka ini memenuhi sebagai ratusan? Memungkinkan ya. Jadi boleh 5, boleh 6, boleh 7, boleh 8. Jadi 4. Sudah satu kemungkinan ya. Kemudian kita lihat puluhan. Apakah yang keempat bilangan ini bisa menjadi puluhan? Bisa. Nah, jadi di sini tadi sudah terjadi satu susunan. Maka kita kurangi 1. Hasilnya adalah 3. Begitu juga untuk satuannya. Yang keempat ini bisa menjadi satuan. Nah, sudah ada 2 kejadian sebelumnya. Maka tinggal dikurangi saja. 3 dikurang 1. Hasilnya adalah 2. Maka kalau dikalikan nanti 4 kali 3 kali 2 hasilnya adalah 24. Bagian B. Permutasi 3. Ini angka dari 1 sampai 8. Berarti N-nya adalah 8. Maka 8 faktorial per 8 dikurang 3 faktorial sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. Disederhanakan yang 5 faktorial. Berarti yang tersisa adalah 8 kali 7 kali 6. Hasilnya 336. Atau kita kerjakan dengan cara yang ini tadi. Kita sediakan 3 kotak. Apakah yang 8 angka ini bisa menjadi ratusan? Bisa. Berarti 8. Bisakah dia menjadi puluhan yang ke 8 angka ini? Bisa. Tapi sudah terjadi satu susunan di sini. Kita awas berarti. Dari 8 kita awas 1. Maka hasilnya adalah 7. Apakah ke-8 ini juga layak menjadi satuan? Layak. Maka dari 7 yang tersisa kita awaskan 1. Jadi 6. Baru kita kalikan, hasilnya adalah 336.
Oke ya, mudah-mudahan bisa difahami penyelesaian contoh soalnya. Saya lanjutkan ke contoh 3. Berapa banyak susunan huruf yang dapat disusun dari huruf-huruf berikut? Bagian A, SE, SAK. Bagian B, TANGKI. Nah, perhatikan ciri soalnya. Di sini dia tidak seperti soal di nomor 2 tadi. Dia tidak mengatakan bahwa 2 huruf, 3 huruf diambil dari huruf yang tersedia. Nah, kalau tidak ada petunjuk seperti itu, berarti semua huruf-huruf ini akan diambil ya. Maka berlakulah rumus yang ini tadi. Artinya kalau dalam antrian, mereka ini semua akan ikut antriannya. Nah, jadi R sama dengan N sama dengan 5. Karena jumlahnya huruf-huruf ini ada 5. Jadi P5, 5. Menjadi 5 faktorial. Tinggal kita faktorkan saja. Nah, hasilnya adalah 120. Untuk bagian B, sama juga. R sama dengan N sama dengan 6. P66 sama dengan 6 faktorial. Kemudian difaktorkan, hasilnya adalah 720. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Nah, sekarang kita masuk bagian B. Dari permutasi ini ya, permutasi dari unsur-unsur yang sama. Kalau tadi dari unsur-unsur yang berbeda. Nah, rumus yang kita gunakan P sama dengan N faktorial per A faktorial, B faktorial, C faktorial, sampai Z faktorial. Kita lihat contoh. Nomor 1. Berapa banyak susunan huruf yang dapat disusun dari huruf-huruf berikut ini secara berdampingan? Nah, jadi yang digarisbawahi di sini adalah berdampingan. Ya. Bagian A, JA, KA, RTA. Bagian B, TR, OTO, AR. Jawab. Kita masuk bagian A ya. Nah, dari bagian A ini kita akan memperoleh yang pertama N-nya adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak hurufnya. Apalagi yang kita peroleh? Huruf yang sama, yaitu A. 1, 2, 3. Selain itu tidak ada. Maka di sini saya simbolkan dengan A. Saya kasihkan keterangan yaitu banyaknya huruf A. Nah, baru kita selesaikan menjadi mengikuti rumus N faktorial per A faktorial. Karena hanya satu yang sama ya. Berarti menjadi 7 faktorial per 3 faktorial. Baru kita faktorialkan. Yang 3 kita sederhanakan. 3 faktorial dengan 3 faktorial. Yang tersisa tinggal 7 kali 6 kali 5 kali 4. Kita kalikan, hasilnya adalah 840. Saya lanjutkan. Yang bagian B-nya. TROTOAR. Nah, yang kita temukan di sini N-nya juga adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang pertama adalah T. 1, 2. Yaitu huruf T. Kemudian R juga ada 2. Dan O ada 2. Oke, tidak ada lagi ya. Hanya itu saja. T, R, O. Baru kita masukkan ke rumus. N faktorial per T faktorial, R faktorial, O faktorial. Kita ganti nilai-nilainya. 7 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Dari sini kita ambil ya. Baru kita faktorkan.
Nah, 2 faktorial kan 2 kali 1 ya, 2 kali 1. Supaya lebih cepat kita sederhanakan saja. Ini yang pertama 2 kali 1 dengan ini di bawah. Oke. Kemudian 2 kali 1 kita sederhanakan dengan yang 4. Oke, nanti berarti hasilnya nanti 4 bagi 2, 2 ya. Kemudian 6 dengan 2 kali 1. Karena 6 bagi 2 adalah 3. Maka yang tersisa 7, 6 bagi 2, 3. Terus 5, 4 bagi 2, 2. Kemudian 3. Maka kalau dikalikan hasilnya adalah 630. Kita masuk ke soal nomor 2. Dari 9 buah kelereng, 2 buah berwarna merah, 4 buah berwarna kuning, dan 3 buah berwarna hitam. Berapa banyak cara untuk menyusun 9 buah kelereng itu secara berdampingan? Jadi ini soalnya sama saja dengan soal nomor 1 tadi ya. Hanya di sini kita sedikit terbantu sebenarnya karena dia sudah mengetahui N-nya adalah 9. Kemudian yang warna merah ada 2. Yang kuning ada 4. Yang hitam ada 3. Oke, kita lihat cara menjawabnya. N-nya 9. Yang merah ada 2. Yang kuning ada 4, yang hitam ada 3. Maka kita masukkan ke rumus N faktorial per M faktorial, K faktorial, H faktorial. Kita ganti nilainya 9 faktorial per 2 faktorial, 4 faktorial, 3 faktorial. Tinggal kita faktorkan. Nah, kita sederhanakan. Yang pertama adalah yang 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita sederhanakan dengan ini. Kita coret saja ya, supaya sederhana. Kemudian yang 6. Kita sederhanakan dengan ini. Karena ini juga hasilnya adalah 6. 3 kali 2 kali 1. Kemudian yang 8 dengan 2 kali 1. Nah, maka hasilnya 9. 8 bagi 2, 4. Ini 7. Kemudian 5. Maka hasil akhirnya adalah 1260. Mudah-mudahan bisa difahami ya penyelesaian contoh-contoh soal permutasi dari unsur-unsur yang sama. Saya lanjutkan. Yang terakhir bagian dari permutasi ini adalah permutasi siklis. Nah, rumus yang kita gunakan P N dikurang 1 faktorial. Kita lihat contoh. Misalkan ada 4 orang anak menempati 4 buah kursi yang mengelilingi sebuah meja bundar. Berapa banyak susunan yang dapat terjadi? Jadi ciri-cirinya kalau dia permutasi siklis itu selalu dihubungkan dengan meja bundar atau yang mengelilingi dan seterusnya ya. Jawab N-nya adalah 4. Maka kita peroleh P sama dengan N dikurang 1 faktorial. P sama dengan 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. Maka tinggal kita faktorkan saja. 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 6. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Contoh yang kedua. Ini saya buat dalam bentuk pilihan berganda. Pengurus kelas yang terdiri dari 7 orang mengadakan diskusi dengan formasi duduk melingkar. Nah, yang digaris bawahi di sini adalah melingkar. Kalau tadi bundar ya. Posisi ketua, wakil ketua, dan sekretaris selalu berdampingan. Nah, ini ada tambahan ini. Banyak formasi duduk yang mungkin terjadi adalah bagian A 5040, bagian B 4320, bagian C 360, bagian D 144, dan bagian E 24.
jawab. Nah, yang pengurus kelas yang 7 orang ini kita susun terlebih dahulu. Sengaja saya bedakan di sini ya, ketua, wakil ketua, sekretaris. Baru saya lanjutkan dengan angka, tapi jumlahnya adalah 7 semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ketua, wakil ketua, dan sekretaris ini satu kejadian. Karena kenapa? Di sini tadi keterangannya, posisi ketua, wakil ketua, dan sekretaris selalu berdampingan. Nah, jadi posisi duduk dari ketiga ini dianggap satu kejadian. Ya. Jadi udah satu kejadian, 2, 3, 4, 5. Jadi kita perolehlah N-nya itu adalah 5. Baru kita masukkan ke rumus. P sama dengan N dikurang 1 faktorial. Tapi masih ada tambahan. Nah, apa tambahannya? Yang posisi duduk ketua, wakil ketua, dan sekretaris tadi, ini kita hitung menjadi 3 faktorial. Sehingga hasilnya kita gantikan N-nya dengan 5. 5 kurang 1 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 5 kurang 1, 4 faktorial kali 3 faktorial. Baru kita faktorkan yang 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Begitu juga yang 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Kita kalikan semua. Hasilnya adalah 24 dikali 6. Menjadi 144. Jadi jawabannya adalah bagian D. Ini ya, bagian D. Mudah-mudahan penyelesaian contoh 2 dari permutasi siklis ini bisa dipahami. Saya lanjutkan ke pembahasan yang terakhir atau bagian kedua, yaitu kombinasi. Nah, untuk kombinasi, rumus yang kita gunakan, kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia, yaitu N faktorial per N dikurang R faktorial kali R faktorial. Kita lihat contoh soal. Ini juga saya buat dalam bentuk pilihan berganda. Di dalam kantong terdapat 6 kelereng merah dan 4 lainnya berwarna putih. Dari dalam kantong akan diambil 3 kelereng secara acak. Banyak kemungkinan terambil 2 kelereng merah dan 1 kelereng putih adalah. Nah, kita lihat jawaban. 6 merah, ya, ini 6 kelereng merah akan diambil 2, ya. 6 merah diambil 2. Kemudian dan, kata penghubung di sini adalah dan. Nah, kelereng yang lainnya tadi adalah warna putih ya, berarti 4 kelereng putih akan diambil 1 dari yang 4 itu. Maka kita tinggal buat menjadi kombinasi 2 dari 6. Nah, dan di sini itu diganti dengan operasi perkalian. Kalau di sini menggunakan kata hubung atau, maka diganti dengan penjumlahan. Karena di sini menggunakan kata hubung dan, maka diganti dengan perkalian. Jadi C 14. Mudah-mudahan cara menerjemahkan permasalahan yang ada di dalam contoh soal ini bisa dipahami ya. Saya lanjutkan. Ini adalah yang kita buat tadi di halaman sebelumnya. Jadinya kita ganti ini semua. 6 faktorial per 6 dikurang 2 faktorial kali 2 faktorial dikali 4 faktorial per 4 dikurang 1 faktorial 1 faktorial. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kenapa saya berhenti di 4 faktorial? Karena di sini nanti 6 kurang 2, 4 ya. Jadi 4 faktorial dikali 2 kali 1. 2 kali 1 ini adalah 2 faktorial. Dikali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1.
kita sederhanakan yang 4 faktorial. Kemudian yang 6 dengan 2 kali 1. Nah, berarti yang tersisa ini 6 bagi 2 adalah 3, kemudian 5. Baru kali sederhanakan yang 3 faktorial juga. Baru 4 bagi 1, hasilnya adalah 4. Kemudian kita kalikan untuk mendapat hasil akhir. 3 kali 5, 15 kali 4, 60. Ya. Jadi jawabannya adalah bagian C. Oke ya, sampai di sini materi tentang permutasi dan juga kombinasi. Mudah-mudahan cara-cara penyelesaiannya bisa difahami. Saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.